Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kepada kita semua kesehatan dan kesempatan sehingga sampai pada malam hari ini kita masih berjumpa kembali. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, pada kesempatan ini saya akan membahas kisah seorang putri dan menantu Rasulullah, yaitu Siti Fatimah atau yang kita kenal dengan nama Fatimah Zahra, dan bersama dengan suami beliau yaitu Ali bin Abi Thalib. Kita ketahui bersama bahwa Siti Fatimah atau Fatimah Zahra merupakan putri Rasulullah yang dihasilkan dari pernikahan beliau dengan Khadijah binti Khuwailid. Kita ketahui bersama bahwa dari pernikahan dengan Khadijah binti Khuwailid ini Rasulullah SAW dikaruniai 6 orang putra dan putri, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Yang laki-laki adalah Ibrahim bin Muhammad dan Qasim bin Muhammad dan Abdullah bin Muhammad. Sedangkan yang perempuan adalah Fatimah binti Muhammad, Zainab binti Muhammad, Ruqayyah binti Muhammad, Ummu Kalsum binti Muhammad. Fatimah merupakan putri keempat, putri beliau yang paling kecil perempuan dari pernikahannya dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Sedangkan Ibrahim merupakan putra beliau yang merupakan putra beliau dari hasil pernikahan dengan Maryah Al-Qibtiyah, yaitu seorang budak yang merupakan hadiah dari Raja Khira pada saat itu karena kekagumannya terhadap perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Kita ketahui bersama bahwa Siti Fatimah Zahra merupakan putri kesayangan beliau. Beliau di antara sekian dari 4 putrinya, beliau adalah Siti Fatimah merupakan yang paling disayang, sehingga beliau diberikan gelar oleh Rasulullah sendiri yaitu Ummi Abiha, ibu dari bapaknya. Kenapa Siti Fatimah diberikan gelar seperti itu? Karena saking sayangnya Siti Fatimah kepada Rasulullah. Siti Fatimah memperlakukan Rasulullah itu seperti seorang ibu memperlakukan anaknya. Itulah gambaran perlakuan Siti Fatimah kepada Rasulullah, sehingga wajar beliau lebih disayang ketimbang saudari-saudarinya yang lain. Siti Fatimah Zahra sendiri meninggal yaitu pada tahun ke-11 Hijrah, persis 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dari cerita yang kita dapat dari buku yang hasil buku yang dibaca bahwa selama 6 bulan Fatimah tidak pernah tersenyum. Beliau bersedih terus karena meninggal oleh Rasulullah SAW. Sedangkan suami dari Siti Fatimah adalah Ali bin Abi Thalib, putra dari Abu Talib, dari hasil pernikahannya dengan Fatimah binti Asad, yaitu nama ibu dari Ali bin Abi Thalib adalah Fatimah binti Asad. Dari segi hubungan kekerabatan antara Rasulullah SAW dengan Sayyidina Ali itu bapaknya bersaudara, artinya sepupu atau antara Nabi Muhammad SAW dengan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah memiliki hubungan darah dalam hal ini yaitu sepupu atau
misal. Dari sejak kecilnya Ali bin Abi Thalib dididik, diasuh oleh Rasulullah SAW, sehingga tidak heran para ulama menyebutkan bahwa pendidikan Ali itu merupakan hasil pendidikan Nabi Muhammad SAW. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, kembali saya ingin menyampaikan, saya ingin fokus terhadap pada topik yang akan saya bahas pada pada malam hari ini, yaitu tentang salah satu kisah dari Siti Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dikenal sangat sabar dan sangat soleh. Mereka adalah pasangan yang ideal, yaitu pasangan putri Rasulullah dengan sepupu Rasulullah SAW sendiri. Di mana pada suatu hari putra dari kedua pasangan ini, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah, jatuh sakit, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Mereka sakit. Saking lamanya sakit, maka Siti Fatimah dan Ali melakukan nazar bahwa seandainya kedua putra saya sembuh, maka saya akan berpuasa. Tidak lama setelah mereka bernazar, maka Allah SWT memberikan kesembuhan kepada kedua putra beliau, sehingga ta'ayal setelah Allah SWT memberikan kesembuhan, mereka kedua pasangan ini langsung melaksanakan atau melakukan puasa nazar. Di hari pertama mereka melaksanakan puasa nazar, pada saat menjelang akan berbuka puasa, setelah waktu maghrib masuk dan akan melaksanakan berbuka puasa, pada saat yang berbarengan datanglah seorang miskin dengan pakaian yang lusuh. Tentu si miskin ini belum makan dalam beberapa waktu tertentu, sehingga karena tahu akan kemurahan hati kedua pasangan ini, maka si miskin datang kepada Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Namun si miskin ini tidak tahu kalau kedua pasangan ini sedang melaksanakan puasa, dan pada saat itu yang jadi hidangannya untuk berpuasa adalah 2 potong roti, artinya 1 potong roti untuk Sayyidina Ali, 1 potong roti untuk Siti Fatimah, dan 2 gelas air. Pada saat mereka akan makan atau pada saat mereka akan berbuka puasa, datanglah si miskin untuk meminta makanan tersebut. Mengetahui kondisi tersebut, karena si miskin sekali lagi bercerita bahwa dia tidak makan selama beberapa hari, maka kedua pasangan ini menjadi iba dan menyerahkan rotinya kepada si miskin tersebut. Nah, dengan begitu mereka setelah roti diberikan kepada si miskin, akhirnya mereka tidak memiliki makanan untuk berbuka dan dengan terpaksa hanya membuka puasanya dengan segelas air putih. Dan itu itu menjadi bekal mereka semalaman. Akhirnya waktu terus berlalu, roti sudah dimakan oleh si miskin, sementara Sayyidina Ali dan Siti Fatimah tidak memiliki makanan untuk berbuka puasa, dan hanya berbuka puasa dengan menggunakan air putih. Akhirnya waktu berlalu sampai keesokan paginya, mereka berpuasa untuk melaksanakan puasa nazar di hari yang kedua. Kondisinya juga sama. Pada menjelang sore hari, pada saat waktu berbuka puasa akan tiba, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintunya. Setelah dibuka pintu, mereka mendapati ada seorang anak yatim. Ada seorang anak yatim yang ditinggal bekerja oleh ibunya beberapa hari dan dia mengaku belum makan. Akhirnya si Ali saling memandang dengan istrinya Sayyidatina Fatimah Zahra dan
yang dilakukan juga sama, memutuskan untuk tidak memakan roti, akan tapi memberikannya kepada si anak yatim tersebut. Sehingga pada saat itu mereka hanya untuk yang kedua kalinya mereka hanya berbuka puasa dengan segelas air putih. Terus berlanjut ke hari yang ketiga. Setelah berlanjut pada hari yang ketiga, sekali lagi di saat yang sama menjelang berbuka puasa pada sore harinya, ada pintu rumah kedua pasangan ini diketuk oleh seorang tawanan perang. Dia mengaku belum pernah makan makanan selama beberapa hari, belum pernah memakan makanan selama beberapa hari, dan itu diceritakan kepada Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, dan otomatis kita sudah bisa membaca bahwa pasti makanan tersebut akan diberikan kepada kepada si tawanan perang tadi. Dan pada saat itu Sayyidina Ali dan Siti Fatimah kembali hanya berbuka dengan air putih saja. Artinya dari hari pertama sampai hari ketiga, kedua pasangan ini hanya membuka puasanya dengan segelas air putih saja. Tidak ada digunakan menggunakan makanan. Dan itu mereka jalani dengan ikhlas, dengan penuh kesabaran, karena memang kedua pasangan ini dikenal dengan pasangan yang sangat sabar dan sangat soleh. Dengan kondisi yang seperti itu, kondisi ini juga tidak kondisi makan ini tidak hanya ketidakadaan makan ini tidak hanya dialami oleh Sayyidina Ali dan Siti Fatimah saja, akan tapi juga dialami oleh kedua putra beliau, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, sehingga pada hari keempat mereka diantarkan ke rumah kakeknya, yaitu Rasulullah SAW. Mendengar kondisi itu, Rasulullah pun menangis. Mendengar kondisi menantu dan putri beliau yang belum makan, begitu juga dengan cucunya, disebabkan diakibatkan oleh karena kemurahan hati orang tuanya yang rela mengorbankan diri sendiri demi orang lain. Rasulullah SAW menangis. Hadirin pada para pemirsa yang berbahagia, apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Seperti itulah seharusnya pasangan. Mereka harus saling tolong-menolong dalam hal urusan akhirat. Kalau pada kesempatan sebelumnya saya menyampaikan tentang zaujah mukminah, yaitu pasangan yang beriman, yaitu tu'inu ahadakum li amri akhiratihi, yang membantu pasangannya dalam urusan-urusan akhirat. Sepertilah yang dipraktikkan oleh kedua pasangan ini. Mereka tidak bertengkar, ya. Mereka tidak bertengkar karena pasangannya lebih mengutamakan orang lain daripada keluarganya dalam urusan ekonomi. Sehingga mengetahui kondisi tersebut, menurut Ibnu Abbas akan kesalehan Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, maka turunlah Al-Quran surat Al-Insan ayat 8 sampai 9. Bismillahirrahmanirrahim. Yufuna bin nazari, yang artinya mereka menunaikan nazarnya. Wa yakhafuna yauman, dan takut akan suatu hari, kana syarruhu mustatira, yang azabnya merata di mana-mana. Wa yut'imuna ta'am, dan mereka memberikan makanan, ala hubbihi, yang mereka sukai, miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, dan kepada anak yatim, wa asiran, dan kepada tawanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanya untuk mengharap keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, dan kami tidak menginginkan dari kalian itu balasan dan juga tidak menginginkan
Terima kasih. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang dilaksanakan oleh kedua pasangan kedua pasangan ini, yaitu Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, selayaknya patut untuk kita contoh dalam kehidupan rumah tangga, yaitu seorang suami atau seorang istri harus saling mendukung, harus saling mendukung dalam setiap keadaan, baik dalam setiap urusan, baik itu urusan duniawi, urusan ukhrawi, urusan pendidikan anak, urusan ekonomi dan lain sebagainya. Jangan sampai sang suami menginginkan A kepada anaknya misalnya, sementara si istri menginginkan B. Atau apalagi dalam hal anak berbuat salah, ada misalnya ibu mendukung karena saking kasihannya, sayangnya terhadap si anak, sementara si ayah atau si bapaknya bersikap keras. Sungguh itulah bukan kondisi yang ideal, di mana seharusnya antara suami dan istri itu saling merangkul, berjalan berbarengan, tidak mendahului satu sama lain. Sebab rumah tangga itu diibaratkan seperti nakhoda, di mana kalau antara atau diibaratkan seperti pesawat yang dimana ada pilot dan kopilot. Kalau seandainya pilot dan kopilotnya itu tidak melakukan kerjasama yang baik, maka itu akan berbahaya terhadap isi penumpang dari pesawat tersebut. Seperti itulah kondisinya rumah tangga, sehingga apa yang dicontohkan oleh Sayyidina Ali dan Siti Fatimah dalam cerita tersebut memang harus kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan berharap sehingga kita berharap keluarga kita masing-masing akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini dibuktikan oleh Sayyidina Ali dan Siti Fatimah langsung, bahwa dengan apa yang mereka laksanakan, apa yang mereka lakukan selama menjalin rumah tangga, itu mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti perhatian dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan diturunkannya Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 7 sampai 10 sebagaimana yang saya bacakan tadi. Itu membuktikan bahwa kekompakan antara suami dan istri dalam melaksanakan rumah tangga itu akan berbuah manis di kemudian hari, yaitu berbuah manisnya dalam hal pengasuhan anak, dalam hal ekonomi, maupun dalam urusan-urusan yang lain. Saya sendiri juga sebagai manusia yang masih banyak belajar, sebagai manusia yang terus belajar memperbaiki diri, belajar mengontrol emosi, belajar mengontrol ego dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik itu sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai bagian dari suatu institusi pendidikan. Harus banyak belajar dari salah satunya adalah dari kisah Sayyidina Ali Sayyidina Ali dan Siti Fatimah yang kita laksanakan pada saat ini. Mereka adalah putra-putri terbaik di umat Islam dari saat itu, pada saat itu sehingga bahkan sepanjang zaman. Sebagai bukti bahwa mereka merupakan putra-putri terbaik dalam Islam, bahwa perilaku mereka semasa hidup, selalu dijadikan suri teladan, selalu dijadikan sebagai uswatun hasanah, atau selalu dijadikan sebagai good model dalam menjalani bahtera, misalnya dalam kaitannya dengan dalam hal bahtera rumah tangga, maupun dalam hal-hal yang lain berhubungan dengan kecerdasan. Ya, kita ketahui bersama bahwa Ali sendiri itu merupakan orang paling cerdas di zamannya, sehingga Rasulullah SAW memberikan julukan beliau sebagai Madinatul Ulum. Dalam satu ungkapan Rasulullah pernah mengatakan bahwa ana Madinatul Ulum, ana Madinatul Ilm wa Ali babuha.
Saya adalah kotanya ilmu. Saya adalah gudangnya ilmu. Kalau kamu mau masuk ke gudang ilmu, maka Ali adalah pintunya. Artinya kalau ingin mengetahui apa yang ada pada diri Rasulullah, apa kita ingin belajar tentang Rasulullah, maka kita harus melalui pintunya. Yaitu pintunya adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itulah bagaimana gambaran kesalehan dan kecerdasan Sayyidina Ali. Salah satu bukti kesalehan dari Sayyidina Ali adalah pernah suatu hari beliau mengikuti suatu peperangan, dan pada saat terjadi peperangan itu tumit beliau terkena oleh busur panah. Tumit beliau terkena oleh sebuah atau sebatang busur panahnya musuh. Tak tayal dengan beliau terkena oleh busur panah musuh itu, beliau mengerang kesakitan. Beliau mengerang kesakitan sehingga para sahabat memiliki inisiatif untuk mencabut busur panah tersebut dari tumit beliau. Akan tetapi ketika para sahabat ingin mencabut busur tersebut dari tumitnya Sayyidina Ali sendiri tidak tahan karena sakitnya. Tidak tahan karena sakitnya. Beberapa kali dicoba tetap saja tidak tahan, dan beliau memutuskan pada saat itu salah satu cara untuk mencabut busur panah ini agar saya tidak mengerang kesakitan adalah saya harus melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Nah, nanti silakan para sahabat silakan kalian mencabut busur panah tersebut ketika saya akan melaksanakan sujud. Betul, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali disetujui oleh para sahabat. Sayyidina Ali mulai melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, dan pada saat beliau akan sampai di waktu sujud, para sahabat langsung menarik busur panah yang tertancap di kakinya Sayyidina Ali, dan pada saat itu Sayyidina Ali tidak merasakan bahwa ada busur panah yang dicabut dari kakinya. Dan setelah selesai Sayyidina Ali melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, bahkan beliau bertanya, ayo kenapa kalian belum mencabut busur panah itu, katanya. Itu artinya apa? Pada saat itu para sahabat langsung menjawab bahwa kami sudah mencabut busur panah itu pada saat engkau akan melaksanakan sujud di rakaat pertama. Oh begitu, saya kira belum dicabut. Kira-kira seperti itu jawaban dari Sayyidina Ali. Pesan apa yang saya ingin sampaikan yaitu bagaimana solehnya Sayyidina Ali ketika beliau melaksanakan sholat, beliau melupakan semua urusan dunia, baik urusan dunia yang membahagiakan, urusan dunia yang menyenangkan maupun urusan dunia yang menyedihkan. Beliau itu lupakan semua. Contohnya bahwa ada busur panah yang menancap di kaki beliau tidak merasakan ketika akan dicabut. Itulah gambaran kesolehan dari Sayyidina Ali. Dan begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain yang kita pikir tidak akan berbeda dengan perilaku dari Sayyidina Ali ini, karena kita ketahui bersama bahwa khairul qurun qarni, katanya. Sebagai generasi, kata Rasulullah, adalah generasiku, yaitu orang-orang yang hidup bersamaku, orang-orang yang hidup bersamaku. Termasuk salah satunya adalah Sayyidina Ali. Akan tapi Sayyidina Ali merupakan yang terbaik di antara sahabat-sahabat yang lain. Ketika sahabat yang lain melaksanakan sholat juga kondisinya sama, bahwa tidak jarang ketika para sahabat melaksanakan sholat burung
seekor burung hinggap di kepala atau di pundak beliau pada saat berdiri. Itu saking khusyuknya mereka sholat. Para burung menganggap itu bukan manusia. Para burung-burung beranggapan bahwa dia hinggap di atas dahan pohon. Padahal itu adalah merupakan manusia yang sedang menghadap kepada Tuhannya. Ternyata bahwa para sahabat terdahulu ketika mereka melaksanakan sholat, mereka melupakan semua urusan dunia. Yang mereka ingat hanyalah Allah SWT, karena mereka sedang berkomunikasi dengan Allah SWT, sang raja dari segala raja, ya. Sang raja dari segala raja, maka semua urusan yang tidak ada hubungannya dengan Allah SWT itu semua dilupakan. Para pemirsa yang berbahagia, para pemirsa yang budiman, inilah kisah atau cerita teladan yang bisa saya sampaikan malam ini, yaitu antara Siti Fatimah Zahra, putri terbaik Rasulullah, putri kesayangan Rasulullah, yang diberi julukan Ummi Abiha, dan sepupu beliau yang super soleh dan super cerdas, yaitu Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat yang namanya masih dikenang pada saat ini, dan ungkapan-ungkapan beliau, tindakan beliau masih dijadikan sebagai referensi bagi umat Islam untuk menjalani kehidupannya sehari-hari, sehingga berharap bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan amaliyah atau pekerjaan-pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya di masa-masa yang lalu. Dan tentunya kita sebagai umat muslim yang baik harus menjadikan para sahabat, harus menjadikan Rasulullah dan para sahabatnya itu menjadi acuan atau referensi dalam menjalani kehidupan sehari-hari, karena kita ketahui bersama bahwa agama yang kita anut pada saat ini, yang membawanya adalah Rasulullah SAW, kemudian disebarkan oleh para sahabat, tabi'in, para ulama, salafus saleh, dan lain sebagainya. Di akhir kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa sekali lagi, mari kita menjadikan salah satunya adalah pasangan Sayyidina Ali dan Siti Fatimah dalam mengarungi bahtera rumah tangga kita, dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita berkah karena hidup di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau para hadirin ingin menyampaikan tema yang akan dibahas pada channel ini, silakan sampaikan di kolom komentar. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan.